Perhitungan jumlah kendaraan yang melintasi tol Cipali secara real time dan akurat merupakan sebuah kunci dalam pengambilan keputusan operasional dan perencanaan infrastruktur. Teknologi RTMS memang sudah digunakan untuk menghitung volume kendaraan dan rasio volume dan capacity. Namun, teknologi ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal klasifikasi jenis kendaraan serta akurasi saat malam hari atau saat cuaca buruk. Nah, masalah-masalah ini yang menjadi titik awal kami. Kami adalah tim Sion dan melalui program Astronauts Astra, kami menghadirkan solusi berbasis optimasi teknologi, perhitungan lalu lintas yang tidak hanya menghitung tetapi juga mengklasifikasikan kendaraan dengan presisi tinggi dalam berbagai kondisi. Nah, perkenankan kami memperkenalkan tim dan pendekatan inovatif yang kami kembangkan. Nah, project kami yaitu desain sistem kamera vision AI untuk tol Cipali. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dan membahas desain sistem yang sudah kami rancang. Di sini tim Sion terdiri dari 2 anggota yaitu Muhammad Ibnu Sofyan, saya sendiri, dan juga Wildan Dafa Hakim. Oke. Sekarang kita membahas untuk pemilihan kamera dan infrastruktur komputasi edge. Nah, kita pertama-tama menentukan spesifikasi kamera yang akan kami gunakan. Nah, kamera yang kami gunakan untuk Vision AI yang sekelas industri dengan sensor low light, resolusi minimal Full HD atau 4K, dan dukungan inframerah atau infrared untuk kondisi malam hari. Nah, kamera juga harus tahan terhadap cuaca dengan spesifikasi IP66 atau IP67 dan dilengkapi dengan pemanas atau de-icer. Nah, untuk kondisi sangat gelap atau kondisi yang berkabut, pertimbangan kamera yang kami pilih harus memiliki spesifikasi dual spektrum, thermal dan juga visible. Contohnya seperti kamera StoneCam TC639. Nah, selanjutnya untuk pemilihan komputasi edge, pemrosesan real time dilakukan di dekat kamera menggunakan board AI edge. Nah, yang kami pilih itu adalah Nvidia Jetson Ori Nano yang direkomendasikan karena mampu menjalankan model YOLO V8 secara cepat. Kemudian kita akan membahas model deep learning untuk klasifikasi kendaraan. Nah, kita bisa lihat di grafik ini ada 4 model. Yang pertama itu model YOLO V8N versi nano, yang kedua itu YOLO V8S versi small, dan yang ketiga itu ada model efficiency depth D0, dan yang keempat ada efficiency depth D3. Nah, kami mendapatkan grafik dan data ini dari hasil riset kami, dan riset kami juga dapat menyimpulkan bahwa model deteksi objek berbasis YOLO itu sangat direkomendasikan karena YOLO V8 ini yang versi nano ataupun small memiliki trade-off akurasi kecepatan yang baik untuk kebutuhan real time. Nah, berdasarkan analisis dari Ultralytics yang menunjukkan bahwa YOLO V8 itu umumnya lebih cepat pada GPU. Kita akan membahas tentang arsitektur sistem dan penempatan kamera dan alur pemrosesan. Nah, penempatan kamera ini sudah seharusnya kita rencanakan dengan baik ya. Seperti kameranya itu dipasang pada gantry sehingga angle-nya itu bagus dan terlihat semua kondisi jalan tol yang sedang kendaraannya lalu lalang. Kemudian bisa juga di tiang samping jalan dengan sudut pandang yang menuju arus lalu lintas. Kemudian setiap kamera harus tepat dan terkalibrasi, memastikan seluruh badan kendaraan terlihat jelas. Kemudian pemrosesan di edge. Nah, setiap kamera itu terhubung ke perangkat edge yang sudah kami pilih yaitu Jetson yang menjalankan deteksi YOLO V8 dan klasifikasi dan juga pelacakan menggunakan by track untuk menghitung kendaraan unik per jalur. Yang ketiga ada pengiriman data. Perangkat edge ini mengakumulasi data jumlah dari kendaraan per tipe, per interval waktu, dan mengirimkan data tersebut ke server pusat bisa dengan jaringan Ethernet, Fiber, maupun 5G menggunakan protokol ringan seperti LoRa atau long range. Lanjut dari bagian teknik pemrosesannya, kita akan mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknis. Yang pertama ada aspek teknis, yaitu spesifikasi perangkat. Nah, semua perangkat kita harus memastikan bahwa
tahan terhadap kondisi lapangan dengan sertifikasi IP66 dan IP67 sehingga dia tahan terhadap suhu ekstrim dan juga air. Nah, perangkat Edge akan kita tempatkan dalam kabinet berventilasi dengan UPS dan surga protektor untuk memproteksi terhadap arus yang tiba-tiba turun atau tiba-tiba berhenti. Lalu selain itu kita akan menggunakan kabel outdoor berpelindung. Nah, untuk metode kerjanya sendiri, kita akan menggunakan Fit Video RTSP yang akan mengimplementasikan via torch atau tensor RT sehingga dapat mengenali objek secara real time. Lalu kita akan melakukan kalibrasi kamera dan definisi zona itu penting. Nah, selain itu, kita harus mensinkronasikan waktu NTP atau Network Time Protocol sehingga semua komponen akan berjalan real time sesuai waktunya. Nah, untuk protokol keselamatan sendiri, pemasangan perangkat tol harus memenuhi prosedur keselamatan jalan agar tidak membahayakan pengguna tol. Selain itu, kita juga harus mengamankan transmisi data dari kebocoran data dengan menggunakan enkripsi SSL atau TLS dan terapkan juga pengamanan cyber pada perangkat Edge yang kita gunakan. Selain pertimbangan teknis, kita juga harus mempertimbangkan non-teknis, yaitu kesiapan SDM dan regulasi. Proyek memerlukan tim multidisiplin seperti computer vision, IT, dan juga tim lapangan. Selain itu, operator tol perlu pelatihan dasar, sehingga dapat mematuhi regulasi pemerintah seperti izin spektrum, standar lalu lintas pintar, privasi data, dan koordinasi dengan BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol atau Kementerian PUPR. Dalam merancang suatu sistem, kita harus memastikan bahwa sistem yang kita rancang dapat beradaptasi pada kondisi cuaca dan geografis dari tol Cipali itu sendiri. Yang pertama dari segi kameranya, kita harus memastikan bahwa kameranya itu dapat berjalan ketika cahayanya rendah dengan memprioritaskan kamera yang memiliki low light fitur dan juga iluminator infrared built-in. Selain itu, kamera thermal atau dual spectrum, sehingga dia itu dapat berjalan infrared dan visible. Nah, seperti kamera StoneCam TC639 yang ini tuh efektif mendeteksi kendaraan dalam keadaan kabut atau gelap total. Selain dari hardware-nya, kita juga perlu memperhatikan perangkat lunak yang melakukan pre-processing. Nah, di sini tuh kita bakal menerapkan algoritma peningkatan kontras khusus malam seperti low light enhancement, de-hazing sebelum melakukan inferensi. Nah, kita akan menggunakan database lokal dengan kondisi cuaca serupa agar modelnya itu lebih robust. Nah, untuk sensor tambahannya, kita juga dapat menerapkan sensor LiDAR untuk mengukur jaraknya karena sensor pendukung ini tuh tidak terpengaruh terhadap hujan. Nah, potensi implementasi oleh operator tol. Nah, sistem yang kami buat ini tergolong mudah untuk diimplementasikan oleh operator karena sistem ini tuh yang pertama non-invasif. Dia tuh hanya memerlukan pemasangan kamera dan peralatan pendukung tanpa mengganggu infrastruktur jalan tol yang sudah ada. Nah, untuk kompatibilitasnya sendiri, data keluaran berupa statik jumlah kendaraan per tipe ini tuh dapat diintegrasikan dengan sistem SCADA atau database yang masih ada sekarang. Nah, untuk kepraktisan, sistem peningkatan layanan harus memenuhi SPM atau standar pelayanan minimal, perencanaan operasional, dan keamanan deteksi kepadatan mendadak, serta bersifat future-proof untuk mempermudah jika dilakukan perluasan. Masuk ke bagian biaya, jika proyek ini diimplementasikan, di sini kita sudah membaginya menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada kamera IP low light dengan infrared, itu tuh estimasi harganya sekitar 8-10 juta per kamera. Dia tuh bakal berperan sebagai pendeteksi citranya atau yang menangkap citranya juga. Lalu low light ini fitur dan infrarednya akan digunakan ketika malam hari. Nah, untuk housing dan mountingnya itu harganya sekitar 1-2 juta per kameranya. Itu kita gunakan sebagai proteksi cuaca mengingat geografis dari tol Cipali itu sendiri, lalu sebagai mempermudah pemasangan juga. Nah, di bagian otaknya ada perangkat Edge atau Jetson Nano, itu di harga 10-12 juta. Ini tuh bakal dipakai sebagai inferensi model YOLO secara real time. Lalu ada jaringan dan POS switch, itu untuk konektivitas dari perangkat-perangkat tadi dan juga sebagai catur daya atau sumber dayanya dari PoE itu sendiri. Lalu untuk pengembangan softwarenya di range 20-30 juta, ini tuh untuk pelatihan modelnya, melakukan training model, integrasi tracking, dan juga servernya. Sehingga totalnya itu menjadi 42-58 juta. Begitu. Demikian ide inovatif dari kami mengenai desain kamera vision AI untuk tol Cipali. Kami sangat berharap proyek ini dapat direalisasikan. Sekian dan terima kasih.